Hai teman-teman, pada video kali ini saya hendak men-share pengalaman saya memperbaiki pohon-pohon cabai yang rusak ini. Seperti teman-teman lihat di sini, daunnya pada rontok semua, bahkan sampai ada yang mengenaskan kayak begini. Nah, di video ini saya hendak men-share apa yang saya lakukan dan semoga bermanfaat sehingga bisa diperbaiki lagi jadi seperti ini dan seperti ini. Ikuti video ini sampai selesai karena nanti saya juga akan menjelaskan apa penyebabnya sampai rontok begitu pada tanaman-tanaman cabai yang ada di tempat saya ini. Mari kita mulai dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, seperti teman-teman lihat sini, ini adalah tanaman cabai yang tadi sudah diutarakan di depan yang sedang mengalami kerontokan. Sampai ada yang busuk-busuk, ini bahkan kayak mati segan hidup tak mau gitu ya. Ini agak lumayanan, tapi keadaannya nggak jauh beda. Karena banyak mengalami kerontokan daun, yang paling pertama masuk ke dalam pikiran saya adalah saya harus membuat tanaman ini tumbuh daun yang baru. Dan daun itu butuh nitrogen, maka saya menggunakan Gandasil D. Nah, Gandasil D ini adalah pupuk daun yang disemprot ya teman-teman, dan juga pupuk daun majemuk karena unsur harinya lebih dari 1, isinya nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kaliumnya 15%. Ya, Gandasil D juga bisa diberikan secara kocor, tapi dosisnya berbeda ya teman-teman. Kalau untuk disemprot, dosisnya itu cuma seperempat sendok lah, sekitar 2-5 gram itu. Kalau dikocor ya mesti sama kayak kita memberikan pupuk yang granular, mesti 1-1,5 sendok. Ya cepat habis dong ya. Karena kan isinya ini paling cuma 100-200 gram tadi, lupa saya. Langkah berikutnya sebelum diberikan Gandasil D, saya potong dulu bagian-bagian yang rusak, juga daun-daun yang hancur. Karena kalau nggak dipotong itu nanti akar akan terus berusaha memperbaiki itu kan. Nah, jadi akan percuma itunya, pupuknya ini. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya ya pasti bisa nggak ya, saya juga mikirnya waktu itu gitu. Tapi teman-teman lihat sendiri aja nanti. Ya, setelah itu tinggal diberikan pupuk Gandasil D yang tadi. Nah, Gandasil itu ada 2 ya teman-teman, ada yang D, ada yang B. Nah, yang D tadi itu warna hijau, yang B itu warnanya merah, jadi nggak bakalan ketukar kok. Ya, saya kasihnya emang agak banyak ya, dengan pikiran kalau banyak biar makin mantep nih. Pemberian Gandasil ini saya ulangi lagi selama seminggu sebanyak 2 kali. Jadi 3 kali pemberiannya ya teman-teman. Setelah seminggu kemudian, ini keadaan yang pohon yang di pertama tadi. Ya memang nggak banyak perubahan ya teman-teman. Tapi coba kita lihat, ini adalah sebelum dikasih Gandasil D. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini seminggu kemudian. Cuma tetap buat saya ini kurang pesat ya. Lalu saya berpikir jangan-jangan ini tanaman kena jamur. Apalagi musimnya kan musim hujan nggak jelas gini, sebentar hujan, sebentar-bentar panas terus hujan lagi. Makanya saya beli ini Antrakol. Ya, Antrakol ini sesuai dengan namanya fungisida yang bertugas untuk membasmi jamur-jamur yang merugikan tanaman. Lalu sebelahnya itu ada Roundup, itu herbisida, sebelahnya lagi ada Kurakron, itu insektisida. Kalau insektisida dan fungisida bisa digabungin teman-teman, tapi tidak bisa digabung dengan Roundup yang herbisida karena tugasnya herbisida itu untuk memusnahkan tanaman. Di bagian belakang ada informasi cara meraciknya dan juga dosis-dosis yang bisa kita gunakan. Dan saya juga menyiapkan kacamata, juga masker, dan sarung tangan. Tapi berhubung sarung tangan yang nggak ada, saya pakai kantong plastik. Yang penting tidak tersentuh, karena bisa menyebabkan iritasi kulit. Dosis yang saya gunakan itu sekitar 1/4 sendok ya teman-teman. Jadi ini katanya mesti diaduk secara rata di wadah terpisah dulu, baru masukin ke dalam tangkinya.
Jadi saya ikutin aja lah petunjuk-petunjuknya itu. Nah, sekarang tinggal diberikan ke tanaman-tanaman yang kena jamur ini. Dan perlu diingat, dalam memberikan pestisida atau insektisida, fungisida, bla bla bla, sida-sida itu jangan melawan arah angin karena bisa berbalik ke kita ya tentunya. Dan ini adalah keadaan tanaman itu setelah 4 hari dari diberikan Curacorn. Jadi seperti teman-teman lihat sendiri, ini perkembangannya pesat sekali ya dibandingkan sebelum diberikan Curacorn. Seminggu nggak ada perubahan apapun ya teman-teman. Sekalinya diberikan Curacorn, dalam waktu 4 hari dia jadi begini. Nah, kita lihat sebelumnya kayak gimana supaya lebih jelas lagi. Nah, ini dia sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi ketahuan penyebabnya itu adalah jamur. Lalu saya memberikan pupuk Profit Maxi. Nah, ini sama-sama pupuk daun seperti Gandasilde teman-teman, tetapi dia nitrogennya cuma 6, fosfornya 27 dan kaliumnya 38. Alasan memberikan yang fosfornya tinggi karena fosfor juga bertugas untuk memperbaiki struktur tanaman. Lalu juga kalium yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman. Dosis yang diberikan pun sama ya teman-teman, kira-kira 1/4 di 1 liter air. Juga jangan lupa ditutup setelah digunakan dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Oh ya, saya menggunakan pupuk Profit Maxi ini bukan berarti harus menggunakan Profit Maxi baru bisa ya teman-teman. Tapi bisa juga menggunakan pupuk lain yang fosfor dan kaliumnya tinggi, misalnya MKP atau saudaranya si Gandasilde itu yaitu Gandasil B yang warna merah itu. Nah, sekarang tinggal diberikan ke tanaman pupuknya. Dan inilah beberapa lainnya yang rusak karena saya tadi bilang saya menanamnya banyak banget, tapi ada yang kena ya sampai parah begitu. Nah, ini yang dijadikan contoh tadi. Dan sebelah sana juga ada yang ajaib, ya bukan ajaib sih, untungnya tidak terkena jamur dan malah sudah berbunga. Oh ya, sampai lupa saya. Jadi kalau tanaman terkena jamur begini, jangan diberikan secara dikocor dulu dan dipindahkan ke tempat yang kering, tidak terkena air hujan. Dan ini adalah keadaan seminggu setelah diberi Profit Maxi. Oh ya, saya juga memberikan Profit Maxi itu selama seminggu 3 kali. Seperti teman-teman lihat sendiri, daun-daunnya tetap tambah besar ya. Apalagi yang ini, dia bukan hanya tambah besar tapi makin rimbun. Apalagi yang ini ya teman-teman, mesti diatur ulang dia. Dan ini adalah hasil dari 5 hari kemudian. Seperti teman-teman lihat sendiri, ini daunnya makin besar. Dan memang juga saya tetap memberikan Profit Maxi itu sekitar 2 kali lagi setelah diberikan yang pertama. Jadi 3 kali juga seminggu. Setelah itu saya hentikan dulu. Nah, kita bandingkan dengan keadaan sebelumnya teman-teman. Tuh lihat kayak begitu. Sekarang kayak begini. Nah, ini juga sekarang kayak begini, lebatnya kemana-mana, padahal dulunya cuma segini. Lalu ini adalah tanaman yang tadi di depan saya bilang mati segan hidup tak mau, tapi bisa jadi seperti ini. Nah, kita lihat lagi sebelumnya seperti apa. Ah, ini dia. Ya teman-teman ya, sampai kayak begitu, kayak mengkhawatirkan sekali. Bisa apa enggak, ternyata masih bisa. Lalu yang saya lakukan adalah mengatur ulang dari tanaman-tanaman ini, seperti memasang ulang lanjarannya, juga memotong dahan-dahan yang bisa merugikan pertumbuhan batang utama dan juga mempengaruhi ke buahnya nanti. Seperti di sini itu ada di bagian bawah, jadi udah menjulur ke atas, tiba-tiba dia tumbuh lagi dari bawah ya teman-teman. Ada 2 biji, makanya itu saya potong semuanya.
juga yang ini tentunya. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman semua. Bila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Bagi yang baru datang, bisa mendukung kami dengan subscribe channel ini dan like-nya, juga men-share-nya di sosial media lainnya. Dengan begitu bisa membantu teman-teman lainnya yang mencari info yang serupa. Jangan lupa untuk terus tetap pantau channel ini, karena depan nanti juga saya akan mereview mengenai Antrakol dan juga Profit Maxi dan pupuk-pupuk lainnya beserta tips-tips lainnya. Dan buat teman-teman yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat, lebaran sebentar lagi. Sampai jumpa.